Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Yang pegang buku coklat dan hijau. Indonesia sekarang istri ada 4, Mas. Istri yang sah secara agama, istri yang sah secara negara, istri yang sah secara agama dan negara. Nah, ini yang paling banyak. Istri yang nggak sah secara dua-duanya. Oke, Pak Agus, kenapa nggak tambah istri? Simple. Nabi Muhammad menikah lagi usia berapa? Oke. Nah, ini yang terpenting tentang poligami, Mas. Iya. Sangat penting. Jangan menelan yang enakmu saja. Kalau menelan enakmu saja, 4 akhirnya istri pertama usia 24, istri kedua usia 22, istri ketiga usia 20, istri keempat usia 18. Yang bener potong, plus burungnya potong. Oke. Tentang poligami. 1, harus terang-terangan hukum. Hukumnya menikah sunnah, menikah lagi mubah. Saya ulang 3 kali, menikah lagi mubah, menikah lagi mubah. Mubah itu boleh ndak, boleh ya gitu kan? Intinya ndak ada hukum gitu kan? Oke. Oleh sebab itu banyak nggak yang harus dikerjakan sunnahnya? Kenapa? Intinya poligami bukan sunnah. Nah, ya sudah. Oke, habis itu yang kedua, yang terpenting baru dijelaskan. Ini loh berdasarkan arom ini loh berdasarkan ini. Nah, yang ini nggak diterangkan. Ini diterangkan hanya pembenaran. Nggak salah, benar ya. Berikutnya yang terpenting, suri toladan. Nabi menjaga cinta sucinya. Makanya di Kristen Katolik dan Kristen Protestan kalimatnya hanya kematian yang bisa memisahkan. Di bandnya White Lion, till death do us part. Dan Nabi Muhammad melakukan jos. Nabi Muhammad menjaga cinta sucinya loh sampai Siti Khadijah meninggal ya. Baru menikah lagi. Dan yang perlu diketahui, yang dinikahi Nabi Muhammad selain yang istri kedua, semuanya nih lihat, janda. Habis itu janda cerai mati. Habis itu tua, karena rata-rata di atas 45 tahun, silahkan searching. Habis itu anaknya banyak. Habis itu anaknya masih kecil-kecil. Habis itu buruk rupa. Habis itu melarat. Korban perang. Betul, sudah. Korban perang. Berarti kesimpulannya, mohon maaf, Bapak Abdullah bin Nastiar yang dinikahi adalah janda saat tsunami Aceh. Dan yang dinikahi umur 55, suaminya terkena, anaknya masih banyak. Ya. Oke, lanjut. Oleh sebab itu, sekarang silahkan lihat istrinya Bapak Abdullah bin Nastiar. Nggak usah Bapak Abdullah bin Nastiar, Bapak Ipung aja mau. Cantik kok. Dan akhirnya sekarang Bapak Abdullah bin Nastiar seperti juanda. Juanda 1 jadi juanda 2, juanda 2 jadi juanda 1. Berikutnya tadi hukum. Habis itu diterangkan lebih detailnya. Habis itu suri toladan. Berikutnya adat. Oke, nih penting, adat. Kenapa Makassar sama Bugis harus panai? Itu bentuk tanggung jawab dari laki-laki. Aku memberi uang sehingga aku nggak main-main sama perempuan itu karena uangnya banyak. Lah ini enggak. Terus laki-laki model apa? Nggak mau berjuang, nggak mau cari uang sebanyak-banyaknya. Lah kok berat dengan panai? Seharusnya tunjukkan bahwa kamu hebat dan bisa panemu yang terhebat. Biar apa? Karena panemu yang termahal, akhirnya kamu itu pilihanmu, tidak ikut yang lain. Berikutnya lagi di Jawa, Sunan Kalijaga hebat, bukan sunan-sunan yang lain hebat, karena tidak di-create
gaya Indonesia. Makanya Syekh Maulana Mali Ibrahim tidak sesukses Raden Mas Said. Sunan Bonang yang jos pun tidak sesukses Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga meng-create salah satunya. Nek Rabi dibuat sakral. Biar merasuk. Habis itu, kalau Rabi kudu wong sak kecamatan sing delok. Karena orang Jawa khususnya lemah di komitmen, Mas. Biar tanggung jawab. Betul. Loh. Wingi awakmu metu mbek A, manten mbek A. Lah saiki tak delok kok mbek B. Bahasa Indonesianya, kamu kemarin jadi temanten sama si A loh. Lah kok sekarang sama si B? Nah, tolong dengarkan Bapak Ibu. Buat bapak-bapak yang suka kawin siri ya, nikah siri ya. Tidak salah, Ya. nikah siri tidak salah, tapi tidak cocok di Indonesia. Karena apa? Orang Indonesia lemah di komitmen. Tanggung jawabnya kurang. Betul. Adat istiadat. Kasihan yang perempuan. Betul. Saya tambahin lagi. Adat istiadat Jazirah Arab. Silahkan keliling ke Yaman, silahkan keliling ke Oman, silahkan keliling ke Uni Emirat Arab, Yordania, ke Mesir, ke Arab Saudi, ke Lebanon. Jawabnya satu, menikah lagi. Istri dikasih rumah, dikasih lahan, dikasih kebun, dikasih binatang peliharaan, dikasih semua isinya. Mantap. Indonesia dikasih apa, Pak? Seperangkat alat sholat tunai. Sudah gitu nggak pernah jadi imam. Lah sekarang ujiannya adalah sekarang banyak yang berangkat ke masjid karena nggak mau jadi apa? Imam sholat traweh. Karena perlu diketahui sholat isya 2 harus hafal. Habis itu berikutnya 20 berarti 20 lagi. Suratnya beda-beda. Nah beda-beda. Habis itu 3 berarti harus berapa? Iya. Harus 25 surat tuh. Lah andalannya enggak. Oh boleh kok Al-Ikhlas tak ulang terus. Di terakhir tak ulang terus. Terus dari mana? Karena tidak kuat di komitmen. Demikian juga dengan homeschooling. Homeschooling tidak salah. Tapi orang Indonesia yang mandiri belajar siapa? Yang mandiri ngerjakan PR siapa? Yang mandiri untuk terus dalam menyerap keilmuan bukan tidak ada, tapi di bawah berapa persen? Ya, itu saja. Berarti homeschooling belum cocok menurut Bapak? Sama dengan Sunan Bonang, Jos. Lah yang Siti Jenar sebenarnya nggak salah. Berhubung orang Indonesia baru masuk Islam kok diajari keduren, diajari tasawuf, tarekot aja gak iso. Lah kok tarekot? Yang fikih lo gak iso. Wudu zaman sekarang sederhana. Bentar. Buat apa? Pakai hand sanitizer, pakai sembarang, nggak usah. Oke. Jika kamu wudumu, subuhmu bener, duhamu, wudumu bener, duhurmu bener, asarmu bener, maghribmu bener, isakmu bener, sholat malammu bener. Berapa kali tadi? Saat wudunya 7 kali. Makanya bagi yang sering umroh, kalau ada yang wudu kamu lihat dia di daerah Persia. Daerah Persia itu Irak, Iran, Tajikistan, Kazakhstan dan lain-lain. Wes, ojo nak ngene, ojo menteni wudu itu, ojo menteni, mesti suwi. Karena apa? Wudunya dia bener. Diruwesi sampai naik kene gak? Siji, loro, telu. Makanya wudhu yang benar itu duduk supaya apa? Bersihkan betul. Enggak, yang penting sini bukan, ya harus apa? Betulkan, jangan di sini tok, harus ini betulkan ini, bersihkan betul. Nah ini enggak. Oleh sebab itu kalau menjalankan syariat Islam yang benar, tidak ada sakit. Karena perlu diketahui setan berbentuk 2, kemalasan sama kekotoran. Sudah itu dong. Bukti Nabi Musa sakit pes karena kaumnya kotor semua. Habis itu Nabi Isa lepra karena kotor semua. Sekarang pun sama. Menurutmu kan bersih, menurutmu. Beda kok zamannya. Berarti kamu kurang
banyak apa? Cuci tangan. Bukti cuci tangan nggak sakit adalah dokter. Makanya kamu kalau masuk ke dokter, sebelahnya mesti ada apa? Tempat cuci tangan. Iya. Setiap satu pasien dia cuci, setiap satu pasien dia cuci, dan dia sehat terus karena besok masih ada lagi. Oke.